Persaingan di industri busana muslim Indonesia tengah menjadi sorotan. Di bisnis yang bernilai miliaran dolar ini, desainer-desainer muda pun bermunculan meski terkesan dadakan. Putri Ayuning Tias menemui para desainer yang mampu menjual ratusan potong baju muslim dalam hitungan jam. Mereka bercita-cita negeri ini menjadi kiblat fashion muslim dunia, mengungguli pemain lama mulai dari Turki hingga Malaysia. Siapkah Indonesia? Simak penelusuran Putri Ayuning Tias berikut ini. Modesnya jangan sampai menyalahi aturan total, akhirnya menjadi baju panggung, menjadi baju kostum kan. Sudah ada beberapa yang agak ke sana. Inilah Dina Midiani, desainer sekaligus Direktur Indonesia Fashion Week IFW 2015. Saya menemui Dina di tengah persiapan IFW 2015 akhir Maret lalu. Berbicara tentang tren busana muslim di Indonesia, Dina menyuarakan kekhawatirannya. Memangnya yang seperti apa sih yang kostum, yang panggung? Memang agak susah sih ya untuk menyatakan ini yang benar, ini yang tidak benar. Karena sebenarnya kalau dalam bisnis mode, semua style yang mau dibilang elegan, keren, sampai yang norak, itu ada pasarnya. Ya, tapi juga dia tetap, jadi dia tidak jadi manekin berjalan gitu loh. Sebenarnya semua dimasukin, semua mau terlalu menarik perhatian, terlalu ekstravagan sampai orang dari jauh udah lihat ini kalau panggung kan begitu. Desain baju muslim Indonesia dikenal sangat variatif dan berani. Di tengah pasar yang semakin sesak dan persaingan yang semakin ketat, jika ingin bertahan harus berbeda. Sekarang banyak banget desainer baju muslim. Apa yang membuat orang supaya tetap mau belanja ke kita? Kita harus punya karakter, jangan kebawa arus. Jadi makanya kalau aku ngerasa itu nggak sesuai sama karakterku, aku tidak pernah ngikutin tren fashion. Zaskia Adia Meka, aktris dan model ini sudah 2 tahun terjun di dunia fashion muslim. Ia melihat peluang besar di bisnis ini, meski tak kuasai ilmu desain busana sama sekali. Hampir semua temen jilbaban aku semuanya jadi desainer. Jadi semua menjadi desainer dadakan. Kalau dulu kan orang punya butik tuh harus desainer dulu ngedesain. Sekarang banyak banget yang punya butik desainer tanpa basic desainer. Kayak aku pribadi pun aku bukan desainer. Terlepas dari latar belakangnya, omset bisnis Zaskia tak main-main. Produk jilbab instannya menyumbang margin terbesar. Oke, kalau ini sekarang namanya jilbab Elsafa. Jadi nggak pakai peniti juga, udah aku buat ini, ditarik ke samping. Terus di bagian sisi sininya aku udah bikin hoodie kayak topi. Jadi tinggal diselipin di kepala. Nah. Jadi deh. Oke, ini. Jilbab itu dalam satu hari penjualannya seberapa banyak? Satu hari keluar bisa sampai 500-an piece. 500 piece? Oke, itu hari biasa? Hari biasa, belum Ramadan. Kalau Ramadan? Ramadan, aku pernah menjual 600 piece dalam 4 jam selama 1 bulan. Wow. Gitu. Emang alhamdulillah banget sih. Tahun 2014, nilai ekspor busana muslim Indonesia mencapai 7,18 miliar dolar Amerika. Memang nilai ini masih jauh di bawah Bangladesh yang mencapai 22 miliar dolar Amerika. Persaingan sengit pasar fashion muslim tak hanya berlaku di kalangan desainer dan produsennya, tapi juga para peraganya, yakni model-model muslimah. Ya kita bersaing dengan mereka yang tidak mengenakan jilbab, gitu. Terutama yang muka asing itu kan. Memangnya sekarang sudah banyak yang model untuk baju muslim tapi tidak berhijab atau bukan seorang muslimah? Banyak juga, misalnya ada desainer yang mementingkan aku pengen face-nya mungkin yang Kaukasian gitu, jadi atau yang bule gitu, tinggal dipakai jilbab gitu kan, udah mukanya udah kayak orang Iran gitu. Firda Halisa, seorang model muslimah, adalah juga pemilik salah satu agen model muslimah di ibu kota. Menurutnya tak semua model bisa menjadi peraga baju muslim. Sekarang banyak ya Mbak yang desainer mintanya, aku mau yang beneran berjilbab ya gitu, karena aku pengen auranya dapet gitu. Itu kelihatan kalau di foto? Ternyata terlihat. Itu juga mengapa kita membangun Zahra ini, karena kita menjawab pertanyaan itu. Oh oke, dia mau yang berjilbab, beneran berjilbab kesehariannya gitu. Ya, katanya auranya lebih dapet. Terus pose juga sangat
mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya pose-pose yang islami gitu yang tidak terlalu memperlihatkan lekuk, tidak terlalu yang sensual seperti itu. Jadi kalau misalnya masuk ke Zaura, apa aja yang dites? Yang pertama dilihat itu pasti fisik, Mbak. Tinggi, kalau misalnya pun tidak tinggi kita cari face yang memang unik, yang berkarakter gitu. Jadi bisa kita gunakan juga untuk photoshoot, beauty, make up seperti itu. Ada ini karena kan ini spesifik ya marketnya. Karena sebagai seorang muslimah, jadi harus rajin sholat mungkin, bisa ngaji kah? Atau itu? Sebenarnya kita itu nilai plus, itu poin plus bahwa kita mengharapkan sebenarnya muslimah memang bisa mengaji, sholat juga harus rajin, utamanya untuk agama dulu lah ya gitu. Namun pada akhirnya pasar menjadi penentu. Katakanlah dalam sebulan itu untuk permintaan model berhijab seberapa banyak? Banyak sekali ya, karena kita dari foto untuk majalah, untuk iklan, sekarang kita merambah ke iklan, kemudian untuk sekedar TVC atau pokoknya majalah, iklan, katalog, dan fashion show, itu sebulan bisa banyak banget karena Kalau dari sisi bisnis menguntungkan lah ya? itu dia Mbak, karena kita mikir awalnya nggak bisnis, kita nggak yang mikir harus profit nih gitu, cuma kita jalanin aja, jadi kami pikir cukup gitu. Visi berbisnis yang belum jelas tak hanya dialami Firda. Zaskia pun mengalami kondisi yang sama. Alhamdulillah sekarang aku udah ada waiting list 70 orang yang mau buka franchise. Cuman nggak tahu kenapa aku ngerasa aku nggak mau bisnis yang awalnya aku buat fun, buat ngisi kegiatan sama kakakku, akhirnya menjadi tekanan buat kita karena aku menjalankan ini masih fun dan aku juga belum mempunyai manajemen yang bagus. Aku masih ngurusnya berdua sama kakakku, masih turun tangan sendiri, customer ada komplain masih aku yang terima telepon. Kondisi inilah yang menurut Dina membuat booming fashion muslim dalam negeri sulit dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Sudahkah itu disadari oleh teman-teman desainer baju muslim di Indonesia? Sudahkah mereka memiliki pertimbangan bisnis yang matang, teman-teman yang di sini, Mbak Dina? Kita bisa bagi, ada beberapa stage-nya ya, ada beberapa tahapannya. Ada yang sudah sangat siap dan siap untuk masuk ke internasional, ada beberapa. Ada yang mungkin masih euforia aja. Tapi dengan karakter busana muslim karya dalam negeri bukan berarti fashion muslim Indonesia tak bisa bersaing. Sekarang kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnis, sekarang mekanisme itu seberapa besar sih perputaran? Alhamdulillah banget karena emang di mekanisme ini aku punya apa ya? Aku strict aku nggak mau jualan segala sesuatu, ngambil untung yang banyak dulu. Jadi perputarannya sih bagus banget, online juga bagus dan senengnya nggak cuma di Indonesia doang, tapi ya di Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan di India pelanggan kita juga udah ada. Lalu apakah desainer busana muslim kita telah berada di jalur yang tepat? Jadi ini satu gaya berpakaian baru. Ada yang sesuai dengan kaidah, ada juga yang agak, ini benar nih apa enggak nih kaidah muslimnya ya. Jadi ada juga yang sangat syar'i, ada juga yang sangat kontemporer. Jadi ini sebagai satu tawaran gaya berpakaian. Jadi bukan dalam konteks membawa ke agama. Sehingga masyarakat internasional juga bisa melihat ini satu style baru. Ya, dengan memakai hijabnya, dengan mungkin bisa one piece dress, bisa three pieces, bisa juga dengan berbagai macam stylenya. Itu adalah keunikan dari gaya busana muslim kita. Terus kayak kalau gamis-gamis gini, ini baju buat umroh. Oke, karena warnanya Umroh kan orang pengennya hitam, tapi tetap aku kasih warna sedikit di sini. Terus ini karena perempuan kalau udah hamil menyusui kan pasti. Jadi biar nggak ini nih, jadi aku bikinnya resleting. Resletingnya sengaja di depan karena aku pun sekarang lagi nyusuin. Jadi aku concern dengan perempuan-perempuan menyusui, jadi nggak harus beli baju lagi. Oke, banyak yang bilang juga ini kok belum syar'i atau apa. Jadi kalau aku sih selalu kembali lagi adalah fashion itu adalah cara orang menunjukkan siapa dia, siapa karakternya dia, tanpa dia harus banyak berbicara. Jadi banyak banget sekarang bilang baju muslim tuh yang benar harusnya begini, harusnya begitu atau apa gitu kan. Kalau buatku setiap orang punya prosesnya masing-masing. Jadi buat aku orang pakai jilbab terus misalnya celananya masih ketat banget atau enggak bajunya masih ketat banget. Buat aku biarin aja lagi prosesnya seperti itu karena buat aku yang berhak untuk bilang ini baju yang benar sama itu baju yang salah itu cuma tugasnya Allah. Menelusuri cara headhunter berburu,
Sesaat lagi di 360.